Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke, guys, saya untuk hari ini pembahasan video hari ini, gua nggak akan membahas tentang robot trading dulu. Kita akan stop dulu untuk masalah robot trading. Bukan berarti stop untuk selamanya. Besok mungkin gua akan jelaskan lagi tentang masalah robot trading dan memberikan edukasi kembali kepada teman-teman masyarakat ya, supaya lebih cerdas dalam melakukan transaksi begitu ya, bukan investasi, karena trading itu bukan investasi itu. Banyak orang yang mengatakan bahwa trading itu investasi. Oh, itu adalah kesalahan berpikir begitu, itu adalah gagal paham. Jadi trading itu sebenarnya bukanlah investasi melainkan transaksi begitu, dengan cara yang sudah mungkin bisa kita lakukan lebih cepat gitu ya, melalui platform yang disediakan oleh broker-broker begitu. Gua akan kali ini sesuai dengan banyaknya permintaan dari teman-teman netizen, teman-teman yang ada di Instagram maupun di YouTube ya. Banyak sekali orang-orang yang meminta saya untuk, "Bang, tolong bahas binary option gitu. Tolong bahas binary option gitu. Tolong bahas binomo, tolong bahas Olim Trade, tolong bahas afiliatornya seperti ada Doni Salmanan dan ada Indra Kens." Oke, gua akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman supaya teman-teman itu bisa lebih paham tentang apa sih itu binary option gitu. Sebenarnya kalau kita kembali bertanya kepada dari pihak orang-orang penyelenggara binary option gitu ya. Sebenarnya dari perusahaan-perusahaan tersebut sudah jelas bisa kita buat dua dugaan begitu. Ada dua dugaan yang harus kita sudah garis bawahi. Yang pertama adalah apakah mereka ini adalah platform trading? Kalau mereka adalah platform trading, maka yang pertama yang harus kita tanyakan adalah kembali mana izin perdagangannya begitu. Apakah sudah sesuai mereka izin-izinnya terkait dengan sebagai platform yang platform penyelenggara transaksi perdagangan berjangka komoditi begitu. Apakah sudah sesuai? Tentu saja tidak sesuai, karena akhirnya OJK telah melakukan rilis terhadap dua perusahaan, yaitu Binomo dan Olim Trade ya. Sehingga dua perusahaan tersebut tidak masuk di dalam kategori sebagai perusahaan berjangka atau perdagangan berjangka komoditi yang resmi di Indonesia. Nah, cuman ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa, oh tenang, kami binary option ini, Binomo dan Olim Trade bukanlah perusahaan perdagangan berjangka. Kami ini adalah game. Nah, itu ada bahasanya itu. Kami adalah game online yang bisa membuat orang itu menghasilkan gitu. Nah, ini adalah suatu statement yang bisa dijadikan acuan untuk next bagaimana dari pihak pemerintah, dari pihak Polri untuk mengusut Binomo dan Olim Trade atau perusahaan binary option lainnya begitu ya. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa kalau itu disebut game online, maka lebih cenderung itu merupakan perjudian begitu. Karena gue lihat kalau kita bermain dengan Binomo dan Olim Trade atau binary option lainnya, gue coba main di situ itu kita tidak bertransaksi. Kita sama sekali tidak melakukan transaksi. Di sana itu kita murni melakukan mengadu atau menguji peruntungan kita begitu. Apakah ini nanti jadi sistemnya buat gambaran teman-teman ya, bahwa cara bermain di binary option itu mungkin teman-teman sudah lebih paham, tapi saya akan coba menjelaskan bagi orang yang belum tahu begitu. Bahwa nanti ada garis yang nanti akan dibuat di binary option itu. Kalau kita main tuh nanti akan muncul garis. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti dia akan turun ke bawah, harga ini akan turun di bawah garis atau di atas garis. Kalau di atas garis maka kita akan klik buy. Kalau di bawah garis maka kita akan klik sell. Itu selalu seperti itu. Begitu dia naik atau dia turun, di situ itu akan uang kita akan diganti jadi 2 kali lipat begitu. Jadi kalau kita seandainya memainkan misalnya $10, maka dia akan misalnya 100.000, maka dia akan jadi 200.000. Kalau kita 500.000 maka dia akan jadi 1 juta kalau kita menang. Sebaliknya kalau kita kalah maka itu juga akan disedot lah, uang kita itu akan diambil begitu. Nah, saya akan coba
eh saya dapat dari KBBI tentang apa itu perjudian. Apakah binary option ini masuk di dalam kategori perjudian? Kita akan melihat di KBBI, perjudian itu artinya adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Begitu. Jadi itu adalah makna dari bermain judi. Jadi kita mencoba peruntungan, ya, mempertaruhkan sejumlah uang, lalu dari peruntungan itu kita akan menebak. Nah, kalau di binary option ada dua pilihan tuh. Kita mau berharap ini naik atau berharap ini turun. Kalau naik maka kita akan berharap ada pergantian gitu, akan mendapatkan harta lebih besar daripada sebelumnya gitu. Uang yang kita pertaruhkan dari sebelumnya akan jauh lebih besar gitu kalau kita menang. Kalau sebaliknya kalau kita kalah maka akan disedot uang kita, akan diambil atau hangus begitu. Sehingga kalau gua baca dari KBBI ini, maka dapat gue simpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan binary option seperti Binomo dan Olimtrade adalah suatu praktik perjudian. Ya, gua menduga keras bahwa ini adalah suatu bentuk praktik daripada perjudian begitu. Maka kalau kita bicara tentang perjudian di Indonesia, di kitab di KUH pidana begitu, kitab undang-undang hukum pidana begitu ya. Ada pasal 303. Ada pasal 303, mari saya akan bacakan pasal 303 itu bunyinya seperti apa gitu. Pasal 303 ayat 1, dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak 25 juta rupiah dihukum barang siapa dengan tidak berhak gitu ya, menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi begitu. Itu 1E ya. 2E-nya adalah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu gitu. Lalu 3E adalah turut main judi sebagai pencaharian gitu. Lalu ayat 2-nya adalah kalau si tersalah gitu ya, maksudnya si pelaku ya, melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dapat ia dipecat dari jabatannya. Yang ketiga, yang dikatakan main judi itu yaitu tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain gitu. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu begitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya adalah hukuman ancaman hukuman dari pasal 303 ya, pasal perjudian adalah selama 10 tahun gitu dengan denda sebanyak 25 juta rupiah gitu. Tapi ancamannya adalah 10 tahun. Nah, jadi kalau memang seandainya kita ingin memberikan dugaan, maka gua duga keras ada pelanggaran pidana perjudian dalam permainan binary option seperti Binomo dan Olimtrade. Lalu ada juga banyak netizen yang bertanya kepada gua begitu, "Bang, lalu afiliator bagaimana?" Nah, kembali lagi. Bagaimana dengan afiliator? Afiliator seperti Doni Salmanan atau mungkin Indra Kents ketika mereka turut mempromosikan gitu ya, turut mempromosikan dari produk judi tersebut, platform yang kita duga sebagai platform judi tersebut, maka dapat kita simpulkan Doni Salmanan dan Indra Kents juga dapat kita duga melakukan tindak pidana pasal 303 ayat 1 huruf E1 begitu ya. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan gitu untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Karena mereka ini kan kalau afiliator itu bertugas untuk melakukan promosi begitu. Mengajak orang, menyediakan tempat untuk orang memberikan orang kesempatan untuk melakukan main judi begitu. Bahkan di nomor 2-nya
sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Nah, lihat ya. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum gitu. Atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu gitu. Jadi, kalau dari bahasa ini adalah seseorang bila dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi secara umum begitu. Artinya dapat kita simpulkan, Doni Salmanan dan Indra Kents ini kan kita tahu disebut sebagai afiliator, lalu mereka di sosial medianya, di Instagram atau mungkin di YouTube atau di TikTok atau dimanapun itu, mereka selalu mempromosikan itu. Sehingga menurut gua mereka telah menyediakan kesempatan untuk orang-orang bermain judi begitu, untuk umum bermain judi, karena di sini jelas sekali memberi kesempatan untuk main judi kepada umum gitu. Atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu begitu. Nah, turut campur ini bisa kita lihat bahwa ketika ada kekalahan gitu ya, sebagai afiliator, banyak sekali orang-orang yang gue dapat info bahwa kalau penghasilan daripada afiliator ini ketika seorang pemainnya kalah begitu, mereka akan mendapatkan, katanya ada yang bilang 70%, ada yang bilang berapa begitu ya. Nah, di sini ini juga jelas tertulis bahwa bila orang tersebut dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu. Artinya mereka mendapatkan penghasilan atau sebagian penghasilan dari hasil perjudian tersebut. Jadi jelas sekali begitu. Kalau seandainya ternyata dapat kita simpulkan bahwa binary option seperti Binomo dan Olim Trade adalah sebuah platform judi, maka dapat kita duga para afiliator seperti Doni Salmanan dan Indra Kents juga patut kita duga telah melakukan tindak pidana 303, yaitu perjudian begitu. Jadi buat teman-teman agar paham dulu, jangan asal-asal kita bilang bahwasanya Doni Salmanan melakukan penipuan, terus Indra Kents melakukan penipuan. Menurut gua tidak ada pasal penipuan di sana. Menurut gua tidak ada pasal penipuan karena mereka melakukan promosi terhadap, karena tugas sebagai afiliator mereka juga tidak perlu memberitahukan kepada orang-orang bahwa oh saya mendapatkan porsi sekian. Mereka tidak punya kewajiban untuk memberitahu itu kepada orang begitu, karena itu kan dapurnya mereka ya begitu ya. Tapi gua lebih sepakat bahwa kalau kita ingin menjerat Doni Salmanan dan Indra Kents, kita bisa memberikan sangkaan atau dugaan kepada dua orang tersebut dengan pasal 303 begitu. Dengan catatan binary option kita simpulkan sebagai platform perjudian gitu ya. Karena kalau trading juga tidak seperti itu. Jelas kita sudah tahu bahwa tidak ada platform trading yang seperti itu gitu. Dan yang mereka lakukan kegiatannya benar-benar murni adalah lebih menyerupai perjudian begitu. Sehingga dapat kita simpulkan itu adalah platform perjudian. Jadi buat teman-teman, ayo kita cerdas ya. Sudahlah cukup, jangan Anda terkelabui dengan beberapa banyaknya platform-platform di masa pandemi ini. Banyak sekali platform-platform. Memang sekarang ini dunia digital begitu. Tapi tidak semua hal-hal yang berbau digital itu bisa benar-benar menghasilkan. Terkadang bisa menghasilkan kalau kita jeli, kalau kita tahu cara memanfaatkan platform tersebut dengan baik begitu. Tapi sebaliknya, ketika kita terjebak di dalam platform tersebut, justru kita akan sangat dirugikan sekali begitu. Jadi buat teman-teman, pelajari dulu ketika Anda ingin bergabung kepada salah satu platform yang memberikan iming-iming apapun itu bentuknya. Meskipun misalnya orang yang memberikan Anda kesempatan seperti afiliator-afiliator ini ketika memberikan promosi, memberikan kode referral kepada Anda, meskipun seperti itu, meskipun si afiliator ini adalah seseorang yang dapat dikatakan sebagai public figure, dapat dikatakan sebagai orang yang berpengaruh begitu ya, jangan juga terlalu mudah terpercaya. Karena menurut pelajaran yang sudah kita dapat dari binary option tersebut dan menurut informasi yang disampaikan oleh beberapa orang mantan afiliator, bahwa ada skema di mana ketika afiliator tersebut memberikan kode referral, orang main lalu kalah akan mendapatkan 70% kan begitu. Nah, dari hal itu pula artinya Binomo atau Olim Trade atau perusahaan-perusahaan binary option sejenis ya, berharap Anda masuk itu untuk kalah begitu. Dan cara permainannya ya memang simpel sekali begitu. Di bawah garis atau atas garis,
Ketika Anda ambil buy, dia akan bandingkan itu berapa percentage, berapa persentasi orang yang akan mengambil posisi buy, berapa orang yang akan mengambil posisi sell, kan begitu. Ketika lebih banyak orang yang mengambil posisi buy dan lebih sedikit orang yang mengambil posisi sell, maka dia akan menangkan posisi sell. Dia akan jatuhkan grafik seolah-olah itu jatuh harganya. Ya, itu kalau menurut gua sebenarnya secara langsung telah merugikan para pengguna dari platform binary option tersebut begitu. Jadi buat teman-teman, semoga apa yang saya jelaskan tentang binary option bisa memberikan pengetahuan lebih kepada teman-teman dan untuk supaya teman-teman lebih paham dan stop untuk melakukan permainan-permainan perjudian ini. Dan saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa jangan kira ketika Anda sebagai seseorang yang melakukan sebagai seseorang yang bermain di binary option, ya ingat ya, Anda tidak dapat disangkakan begitu. Karena kalau seandainya binary option ini telah disimpulkan sebagai sarana perjudian atau platform perjudian, maka saya akan bacakan pasal 303 bis. Oke, saya akan bacakan pasal 303 bis. Ya, ini biar teman-teman paham ya. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah barang siapa mempergunakan kesempatan main judi atau yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. Jadi, kalau teman-teman masih bermain binary option ya, seperti Binomo atau Olimtrade begitu ya. Lalu mau Anda kalah kayak mau Anda menang kayak begitu. Tapi kalau kita simpulkan binary option ini adalah platform perjudian, maka siapapun yang bermain di dalamnya juga dapat kita duga sebagai orang yang melanggar pasal 303 bis KUH pidana. 303 bis yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah dihukum barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. Jadi jelas ya buat teman-teman ya. Untuk itu stop, jangan ada yang Anda bermain lagi gitu ya. Karena kalau seandainya binary option tersebut disimpulkan sebagai perjudian, maka Anda sebagai orang-orang atau pelaku-pelaku yang menggunakan kesempatan menggunakan platform perjudian yang dimaksud. Oke, itu aja teman-teman ya yang bisa saya share tentang binary option untuk hari ini. Ya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like dan di-komen, dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.